Halo, perkenalkan nama saya Novel Fadlur Koir dengan NIM 7708220070 dari kelas D4 SM4602 yang mana saat ini saya sedang magang di studio game sebagai game designer. Tema yang saya pilih untuk tugas besar Kapita Selekta ini adalah tema 2, yaitu etika AI dalam teknologi di bidang multimedia. Nah, topik sendiri yang akan dibahas itu adalah tentang the human soul in a digital machine. Etik menavigasi etika dan otentisitas AI dalam desain game di Indonesia. Ya, negara Indonesia. Nah, saat ini kenapa topik ini menarik bagi saya pribadi karena saat ini industri multimedia khususnya di pengembangan game berada di persimpangan jalan akibat ledakan AI nih, AI yang makin marak sampai makin hari ini makin marak gitu. Dan juga muncul krisis identitas bagi para kreator, seniman atau desainer, yaitu apakah mereka atau kita masih bisa disebut desainer jika tugas kita tuh hanya mengkurasi hasil AI. Nah, adapun video ini saya buat adalah untuk membangun kesadaran etis dan juga otentisitas kreatif dan juga edukasi praktis di industri terkait seperti multimedia ataupun studio pengembangan game, game development atau juga membuat pola pikir kita tuh makin kritis bahwa AI itu ada positif ada negatifnya, nggak semerta-merta jelek gitu, karena image orang kan AI jelek atau apalah gitulah ya. Nah, dari rangkuman dari atau ringkasan yang saya tangkap dari materi kuliah umum ataupun seminar yang sebelumnya udah pernah diikutin tuh, bahwa AI itu sistem kerjanya adalah mempelajari pola data yang kita kasih input ataupun yang kita prompt di AI-nya, dan itu disimpan di dalam bentuk database mereka. Nah, yang nantinya itu bakal digunakan atau dikurasi mereka digabung untuk membuat atau menyelesaikan tugas kita atau orang-orang lain itu secara lebih efisien dengan menggunakan data-data yang udah ada gitu. Itu yang aku tangkap ya, yang sebelumnya juga aku pelajari di kelas dengan Kak Naya. Dan aku sendiri itu nonton dua video dari Agung Hapsa dan Vincent Ricardo, sumbernya dari YouTube. Maaf. Video mereka berdua itu udah lama sih, 2019 maybe. Dan mereka tuh memiliki satu konteks yang mirip, yaitu pembahasan mereka tuh memprediksi bahwa AI itu mampu melampaui logika manusia. Ya, ibaratnya manusia tuh belajar di dalam satu waktu, sedangkan AI itu bisa 10.000 dalam satu waktu. Nah, itulah kayak kita perlu 10 tahun dulu buat bisa ini, sedangkan AI dalam jentikan jari. Ah, itu yang aku tangkap dari videonya Agung Hapsa dan Vincent Ricardo, bahwa AI bisa melampaui logika manusia tapi tetap menyisakan satu celah di kita sebagai manusia, yaitu kreativitas atau mimpi atau imajinatif kita. Nah, latar belakang inilah yang menyoroti bahwa isu etika itu, AI itu bukan sekedar hal soal hak cipta, tapi juga melainkan tanggung jawab kita menjaga nyawa atau sentuhan manusia di dalam karya, aset, ataupun produk yang gak bakal hilang ditelan oleh otomatisasi AI itu sendiri. Nah, analisis masalahnya sendiri adalah tentang paradoks kreativitas dan efisiensi. Nah, isu utamanya tuh bukan lagi apakah AI ini bisa buat ini, apakah AI bisa buat itu, no, bukan, tapi soal apa yang tersisa bagi kita manusia di AI ini sendiri gitu. Nah, dalam multimedia atau khususnya pengembangan game tuh, jika AI bisa ngegenerate aset atau data ataupun apapun itu, di mana letak nilai etis seorang profesional di bidang profesional gitu.
Ini yang sedang aku juga tangkap dan pahami ketika di magang ya. Nah, banyak orang berasumsi bahwa etika AI itu hanya soal mencuri aset, hak cipta lah dari orang lain, karena kan pakai data-data orang ya gitu ya, atau ya data-data pada umum. Kalau kalian ingat juga dulu pernah ada tren tuh buat foto generate Ghibli. Itu kan sebenarnya hak cipta dari studio Ghibli yang ya sebagai seorang seniman mereka pasti sakit hati lah lihat mereka buat capek-capek sedangkan AI itu kayak dalam jentikan jari tetap udah jadi gitu. Itu sakit sih menurutku. Nah, tapi ada asumsi yang lebih dalam menurutku bahwa efisiensi itu tujuan akhir. Tapi di satu sisi itu tuh efisiensi itu sebuah kemajuan karena yang sebelumnya tahun-tahun sebelumnya mungkin kita bisa ngerjain dalam 2 jam, 3 jam, tapi dengan AI kita bisa dalam hitungan menit, instan, sangat-sangat instan. Yes, benar. Nah, jadi sebenarnya tuh lebih ke pembeda AI sama manusia nih lebih ke jiwanya. Yang manusia tuh nggak bakal hilang. Nah, tapi manusia bisa bakal hilang kalau keseringan pakai AI karena otak dia nggak dipakai atau diolah untuk berpikir lagi gitu loh. Untuk trial and errornya kita sebagai manusia tuh, ya itu bakal bisa hilang. Nah, kalau dikaitin dengan industri game di Indonesia tuh ya, argumen-argumen orang tuh mostly atau kebanyakan tuh AI tuh mempermudah atau membantu studio game indie di Indonesia yang kekurangan dana ataupun SDM untuk bersaing secara global, ya kan? Tapi ini juga ada argumen yang agak kontra dengan orang lain. Ya mungkin orang lain ada beberapa nggak senang atau ada juga yang setuju ya. Bahwa AI yang berlebihan penggunaannya atau mostly orang mengandalkan AI untuk membuat aset atau nilai jual di gamenya itu menurutku eh, sentuhan jiwa atau manusianya itu udah nggak dapat dan luntur padahal itu yang dicari orang sebagai player atau pemain gitu loh karena kalau cuman buat AI ya kita sendiri juga bisa buat sendiri gitu loh logiknya gitu yes. Nah, analisis atau pendapat personal saya sendiri sebagai mahasiswa semester 7 yang lagi magang juga di sebagai game designer tuh saya melihat sebuah ini nih sebuah ancaman yang unik gitu loh. Karena bisa nge-trigger insting kreatif. Kayak contohnya apa ya? Eh kalau saya pakai AI, saya ngedesain pakai AI, saya tuh bukan lagi ngedesain tapi mengkurasi lah, mengkurasi atau menilai atau mempoles sih pada akhirnya sih. Nah, pendapat saya sendiri tuh ketika etika AI itu bukan lagi soal siapa yang membuat, tapi tentang transparansi proses ataupun proses diri kita ini sendiri gitu loh. Kita tuh sering banget terjebak atau pengen banget terlihat kita tuh setara dengan global, industri-industri game global kayak dari Japan atau dari Amerika secara visual lah ya, secara aset gitu. Tapi kita lupa bahwa aku sendiri sebagai pemain tuh menghargai lah ketidaksempurnaan karena aku tahu orang Indonesia ya mungkin belum bisa setara yang secara global karena ya apa yang kita dapat di negara ini juga belum sewow negara lain gitu loh. Jadi menurutku itu hal yang wajar dan normal. Nah, tapi tanggung jawab kita sendiri itu adalah agar menjaga AI itu tetap menjadi alat bantu, bukan pengganti empathy desainnya. Nah, kesimpulan logis menurutku itu adalah AI itu dalam multimedia tuh sebuah keniscayaan yang mempercepat workflow, tapi secara etis eh, kita juga harus mempertanggungjawabkan kebenaran jiwa atau emosional dari produknya itu sendiri. Karena AI itu memiliki objektivitas, tapi nggak memiliki sentuhan gairah ataupun jiwa kayak kita sebagai manusia. Nah, relevansi dan pembelajaran atau relevansi yang ke multimedia tuh, menurutku kita tuh bukan lagi menguasai software editing atau coding ataupun crafting, tapi melainkan kita tuh butuh suatu kemampuan tambahan yaitu AI orchestration. Kita harus tahu kapan menggunakan AI untuk efisiensi, kapan juga harus mengintervensi secara manual demi nilai etika dan estetika atau mempoles
aset dari generate AI tadi lah. Itu kita harus tahu. Nah, kalau di tempat magangku aku menerapkannya itu menjaga autentisitas narasi, karena aku ngebuat narasi, aku nggak mau narasiku tuh dibuatin draft oleh AI. Aku pengen itu narasi masih memiliki jiwa atau emosional di dalamnya yang berdasarkan imajinatif ataupun apapun yang aku bayangkan yang keluar dari otakku gitu. Karena AI bisa membuat, tapi AI itu nggak punya visi atau background ataupun nggak bisa bermimpi gitu loh, dan nggak punya perasaan. Itu menurutku. Oke, sekian, terima kasih. Itu pembahasannya.